Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع الشيئة الحسنة تمعها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin memaparkan sebuah riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nasi halka illal muslimun, wal muslimuna halka illal alimun, wal alimuna halka illal amilun, wal amiluna halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna fi khatarin azim. Artinya bahwa sesungguhnya manusia itu celaka kecuali orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah juga celaka kecuali orang-orang yang punya ilmu. Dan orang-orang yang punya ilmu juga celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga celaka kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Dan orang-orang yang ikhlas dalam beramal itu pun juga berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Paparan di atas memberikan gambaran untuk menjadikan kita orang-orang yang baik dan orang-orang yang selamat dunia akhirat. Tapi itu semua, para jemaah sekalian, tidak semudah diucapkan dan tak semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi masih memerlukan proses panjang yang harus dilalui oleh semua orang. Ada beberapa poin penting yang harus digarisbawahi. Yang pertama yaitu predikat Islam atau Muslim yang disandang oleh seseorang tidaklah cukup untuk meraih kebahagiaan, karena sangat terkait dengan tingkat kepahaman terhadap Islam. Islam perlu ilmu, Islam perlu pemahaman. Kedudukan ilmu dalam Islam sangatlah penting, karena ilmu itulah yang ikut menentukan diterima atau tidaknya suatu amalan. Karena itulah umat Islam tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti mencari ilmu selama hayat masih di kandung badan. Hadirilah majlis-majlis ta'lim, hadirilah majlis-majlis ilmu, agar ilmu kita selalu bertambah,
sehingga setiap amal yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan ilmu. Al-ilmu imamul amili. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itulah yang menunjukkan bagaimana seharusnya kita beramal. Beramal tanpa petunjuk ilmu, maka hasilnya akan sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan condong tidak diterima olehnya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'maluh a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalannya akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitani fil bahr. Rawahu Ibni Abdul Bar. Mencari ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam ini dan juga ikan-ikan yang ada di lautan sana memintakan ampunan untuk orang-orang yang mencari ilmu. Mencari ilmu tidak kenal batas usia dan tidak boleh berhenti karena kesibukan keluarga. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya selagi ada waktu dan kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam terhadap orang-orang yang tidak mau mencari ilmu dengan penyesalan yang sangat mendalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, beliau bersabda, "Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu." Artinya, orang yang paling menyesal kelak di hari kiamat ialah orang yang mempunyai kesempatan mencari ilmu tapi ia menyia-nyiakan. Islam sangat menjunjung tinggi martabat ilmu, karena dengan ilmu orang bisa mengenal Allah. Karena dengan ilmu orang bisa mengenal Allah. Karena dengan ilmu orang bisa mengenal Rasulullah. Dengan ilmu pula orang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Poin kedua dari paparan di atas ialah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya pengamalan terhadap ilmu. Sebab setinggi apapun ilmu seseorang tetapi tidak disertai dengan semangat beramal, maka ilmu tersebut tidak berarti apa-apa. Orang bijak berkata, "Al ilmu bila amalin kasyajri bila thamarin." Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Artinya, ilmu yang dimiliki tidak akan mampu mengantarkan seseorang hidup bahagia jika tidak diwujudkan dalam bentuk pengamalan. Bahkan pahala yang dijanjikan akan sulit dicapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'allamu minal ilmi ma syi'tum, fa wallahi la tu'jaruna bi jam'il ilmi hatta ta'malun." Rawahu Abul Hasan. Artinya, belajarlah dan tuntutlah ilmu sesuai sesuka hatimu, maka demi Allah kalian tidak akan diberikan pahala dengan hanya mengumpulkan ilmu hingga kalian mengamalkannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah 2 tahapan kita lalui, yaitu tahapan ilmu dan tahapan amal, maka selanjutnya tugas kita adalah menjaga dan merawat amal dan ibadah yang telah kita jalankan agar tidak ternodai oleh rasa riya dan pamer, rasa ujub dan takabur, yang semua itu merupakan penyakit hati yang dapat
menghabiskan dan menggerogoti pahala dan kebaikan. Oleh karena itu, kita harus berusaha dan berlatih agar menjadi orang-orang yang muhlisin, ikhlas dalam beramal dan beribadah hanya karena Allah. Kata ikhlas mudah diucapkan, tetapi mempraktekkannya kita masih perlu latihan. Ikhlas itu pekerjaan hati, sulit diterka oleh orang lain. Orang soleh berkata, al-ikhlasu sirru min asrarillah, istawda'ahu qalba man ahabbu min ibadih. Ikhlas itu bagian dari rahasia-rahasia Allah yang dititipkan kepada hatinya seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang soleh. Semoga kita semua termasuk orang-orang ikhlas dalam beramal, sehingga setiap langkah dan ibadah yang kita jalankan lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalami wa bainan nazami kalam Allah al-malik al-allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna akim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.